Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah paper dengan tema ekonometrika spasial. Jadi, ekonometrika spasial adalah sebuah pola ekonomi yang memperhitungkan analisis spasial. Contohnya adalah tentang harga tanah yang dipengaruhi oleh lokasi suatu tanah tersebut dan jarak tanah terhadap tanah yang lain. Nah, judul paper yang akan kami review adalah pengembangan model nilai tanah dengan geographically weighted regression terkait pengaruh transportasi udara dan transportasi darat. Penentuan nilai tanah mempertimbangkan banyak aspek. Semakin banyak aspek yang dipertimbangkan, maka nilai tanah yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang semakin baik. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah lokasi. Misalnya, nilai tanah dapat dipengaruhi oleh jarak tanah tersebut terhadap pusat kota. Nah, ternyata selain aspek lokasi, ada lagi aspek lain yang mempengaruhi harga tanah, yaitu adanya transportasi udara dan transportasi darat di sekitar tanah tersebut. Menurut Suksmit, keberadaan transportasi udara dapat menurunkan nilai tanah hingga 15%. Hal ini dipengaruhi oleh dampak negatif dari transportasi udara seperti kebisingan, kemacetan, keamanan, dan juga polusi udara. Kemudian, terkait keberadaan transportasi darat, di paper ini memiliki 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama, menurut De Bryson, keberadaan transportasi darat tidak memiliki pengaruh linear terhadap nilai tanah. Yang kedua, menurut Susanto, keberadaan transportasi darat ini akan meningkatkan harga jual tanah di sekitarnya karena rel kereta api dianggap sebagai pusat dari kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menurut Winoto, harga jual rumah tinggal di dekat rel kereta api justru menurun. Hal ini dikarenakan faktor kebisingan dan faktor keamanannya. Karena banyak pendapat yang berbeda serta parameter yang banyak sekali, maka pada paper ini akan dibuat model matematis nilai tanah terhadap keberadaan transportasi udara dan transportasi darat. Parameter yang digunakan berupa radius bandara, radius rel kereta api, jarak ke stasiun, jarak ke halte, jarak ke terminal, lebar jalan, kemudian jarak ke pusat kota, serta jarak pasar. Metode yang digunakan pada paper ini adalah geographically weighted regression, yaitu regresi yang memperhitungkan pembobotan berdasarkan aspek lokasi. Selanjutnya ialah metode penilaian lahan yang dimana memiliki beberapa kriteria harus sesuai dengan kondisi properti yang lazim pada saat ini, yaitu terdiri di atas 3, yaitu pertama ada pendekatan pasar, terus ada pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Dari antara ketiga pendekatan ini, salah satu paling relevan dan paling baik digunakan yaitu adalah pendekatan pasar yang dimana ketersediaan data dan kondisi lapangan yang memadai. Adapun mekanisme dari pendekatan pasar ini ialah membandingkan properti jenis satu ke jenis lainnya, yang dimana pastinya memiliki karakteristik dan lokasi yang serupa. Setelah itu, kita akan mendapatkan suatu nilai yang dimana nilai itu didapatkan dari harga pembanding objek dengan harga pembanding dari tanah sebelumnya. Adapun mekanisme ini terdiri dari 3 struktur alur pekerjaan yang dimana ada inspeksi objek terlebih dahulu, lalu ada melakukan analisis data pembanding dan melakukan perhitungan nilai akhir. Jadi mekanisme pasar ini memiliki kelemahan yang dimana itu tidak bisa digunakan dalam situasi kondisi yang kompleks seperti pada transportasi besar seperti ada rel kereta api ataupun pada bandara. Maka dari itu diperlukan metode penilaian selanjutnya, analisis selanjutnya yang dimana menggunakan pemilihan statistik untuk lebih relevan terhadap kondisi yang lebih kompleks. Adapun itu selanjutnya yaitu GWR. Jadi si GWR ini bertugas untuk menganalisis sebagian wilayah-wilayah yang terdampak oleh transportasi besar ataupun transportasi udara. Tidak seperti regresi linear yang hanya menghasilkan satu model saja, sedangkan kalau GWR ini bisa menghasilkan banyak model dalam situasi yang sesuai case-nya. Maka dari itu, nilai dari variabel bebas dan
kondisi tanah bisa disesuaikan. Adapun pemodelan dari si GWR ini ditetapkan dengan pakai B-square dan GWR. Maka dari itu, hasil pemodelannya akan berupa kernel Gaussian dan AIC. Dari hasil pemodelan itu akan menghasilkan nilai yang akurat, apalagi untuk dalam memodelkan daerah kecamatan. Kenapa daerah kecamatan ataupun kelurahan? Karena pada GWR ini dia mampu menangkap tidak hanya dalam satu proses regresi linear saja. Selanjutnya adalah pemodelan nilai tanah menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR ini digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor lokasi dapat mempengaruhi nilai tanah, dan data yang digunakan itu mencakup variabel spasial seperti jarak persil ke stasiun, pasar, serta ukuran dan lebar jalan di depan persilnya. Berbeda dari regresi linear yang biasanya menghasilkan satu model global, GWR ini membuat model yang berbeda untuk setiap lokasinya berdasarkan lingkungan terdekatnya. Dan hal tersebut itu sejalan dengan inti dari ekonometrika spasial, yaitu mempertimbangkan pengaruh lokasi atau ruang. Dan dalam penilaian tanah dan properti, dengan pendekatan tersebut, itu sangat penting karena nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh karakteristik fisik saja, tetapi juga oleh kedekatannya terhadap fasilitas. Dalam GWR sendiri digunakan pembobotan spasial untuk menentukan seberapa besar pengaruh titik-titik di sekitar lokasi. Ada dua jenis pembobotan yang digunakan. Yang pertama yaitu fixed B-square yang membatasi pengaruh hanya sampai jarak tertentu. Dan yang kedua fixed Gaussian yang memberikan bobot lebih kecil seiring dengan bertambahnya jarak dari titik pusat. Selain itu ditentukan juga bandwidth, yaitu seberapa luas area sekitar yang diperhitungkan dalam model. Dan pemilihan tersebut dilakukan dengan metode AIC dan cross-validation supaya modelnya bisa menyesuaikan dengan variasi kondisi lokal di setiap lokasinya. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, didapatkan hasil bahwa model GWR ini lebih unggul jika dibandingkan model dari OLS. Hal ini karena GWR mampu menangkap variasi lokal antar persil atau unit tanah. Perbedaan nilai tanah di tiap persil ini lebih realistis dengan menggunakan model GWR karena pada setiap titik punya koefisien sendiri. Model GWR dengan fixed Gaussian kernel dan bandwidth dari IIC ini menunjukkan hasil yang terbaik berdasarkan dilihat dari nilai RMSE yang paling kecil serta kemampuan menjelaskan nilai tanah yang lebih akurat dan detail per lokasi. Kemudian GWR ini juga terbukti lebih mendekati kondisi di lapangan jika berdasarkan perbandingan dari hasil model dengan data survei aktual di lapangan. Kemudian GWR ini juga sangat cocok jika digunakan untuk penilaian tanah di area perkotaan yang kompleks juga terpengaruh oleh banyak variabel spasial. Kemudian model regresi linear sebenarnya juga memiliki nilai RMSE terkecil terhadap hasil survei karena memberikan prediksi yang seragam. Tetapi hal ini kurang mencerminkan variasi lokal. Didapatkan juga hasil lain yaitu kedekatan dengan bandara dapat meningkatkan nilai tanah. Namun dalam beberapa kasus juga bisa menurunkan nilai tanah. Hal ini tergantung dari konteks lokal. Kemudian kedekatan dengan rel kereta api ini juga cenderung menurunkan nilai tanah. Kemudian lebar jalan juga mengurangi nilai tanah. Kemungkinan ini terjadi karena data tanah di pinggir jalan tidak cukup untuk mewakili kondisi lapangan secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.